Perkenalkan, nama saya Dewi Nenggolan, biasa dipanggil Dewi. Untuk kegiatan sekarang, saya bekerja sehari-hari di Rutan Kelas 1 Medan. Saya ingin berbagi kesaksian yang membawa saya untuk lebih dekat lagi kepada Tuhan. Mungkin Tuhan mengizinkan beberapa hal yang sulit untuk kita lewati sehingga kita bisa merasakan bagaimana Tuhan membimbing kita untuk lebih dekat. Ini semua diawali ketika menjalani proses awal pada saat mencoba tes PNS ke NIAS. Awalnya saya tidak pernah menyangka bagaimana bisa untuk pergi ke sana karena orang tua pun sudah melarang. Tapi pada saat itu hanya ada satu tekad. Mungkin kita tahu bagaimana perjuangan untuk masuk PNS itu harus menggunakan, mungkin ada sebutannya 3D ya. Dukun, duit. Itu perjuangan yang bukan gampang karena harus pergi ke suatu tempat yang belum pernah kita lewati. Untuk perjuangan awal, bagaimana sampai di sana kita tidak ada memiliki saudara satupun, tapi ketika Tuhan sudah membimbing, apa yang kita tidak sanggup, Tuhan memampukan. Pada saat itu hanya ada satu tekad, ya yang penting sudah berjuang. Akhirnya menang atau tidak, itu sudah menjadi perkenanan Tuhan. Proses yang dilalui, pertama berangkat ke sana, ada hal-hal yang mungkin ini adalah cara Tuhan bekerja melalui hal-hal yang kadang-kadang tidak pernah kita pikirkan. Pertama, berangkat dari Medan, mobil yang kita tumpangi rusak di tengah jalan. Dan sampai pagi baru kita dipindahkan ke mobil yang lain karena mobil yang kami tumpangi ini akhirnya tidak jadi berangkat ke Sibolga. Uji Tuhan, sampai di Sibolga akhirnya bisa berangkat sampai ke Gunung Stoli. Sampai di Gunung Stoli kita bertemu dengan suku setempat, yaitu suku Nias, dan mereka juga melihat kita mungkin karena baru pertama ke sana, mereka bisa tahu kalau kita belum pernah. Dan pada saat ada di dalam angkutan umum, ada seorang bapak yang menanyakan, kalian kesini dengan tujuan apa? Kami ya pada saat itu ada 2 orang teman. Jadi bapak itu bertanya, tujuan kalian kesini mau untuk apa? Ya kami menjawab dengan polos, mau mencoba PNS Pak. Jadi bapak itu tiba-tiba menimpali, berapa tas yang kalian bawa? Kami juga bingung. Maksudnya berapa tas apa Pak? Ya maksudnya berapa duit yang kalian sediakan? Kami hanya menjawab, kami nggak ada menyediakan uang apa-apa. Tapi bapak itu tersenyum geli. Dia menganggap, mana mungkin kalian bisa menang, sedangkan yang pakai duit aja belum tentu bisa lolos. Ya kami hanya ngomong sama bapak itu, ya masalah menang atau tidak Pak, kami tidak menjadi masalah, yang penting kami sudah mencoba. Akhirnya bapak itu, yalah coba saja. Tapi gak usah mimpi lah untuk menang. Pada saat itu mungkin itu sesuatu yang membuat kita merasa punya pikiran juga. Apa mungkin ya menang? Tapi sekali lagi semuanya Tuhan tetap memberikan kita semangat. Menang atau tidak, itu bukan tujuan akhir. Yang penting sudah melakukan usaha. Perjalanan dilanjutkan kembali sampai proses tahap demi tahap, mulai dari pelamaran,
sampai akhirnya ujian, semua memang pada saat itu berjalan transparan, dikawal dengan polisi, jadi tidak ada kelihatan sesuatu yang sudah mungkin sekarang lebih dikenal dengan nepotisme. Sampai akhirnya semua terjalani proses demi proses, dan puji Tuhan 5 kali kunjungan ke tepatnya di daerah Teluk Dalam, mulai dari proses pendaftaran sampai akhirnya ujian itu pada tahun 2009. Tetap saya dengan teman saya hanya mengandalkan kekuatan doa, belajar. Sampai akhirnya pada hari H ujian, kita tetap mengikuti proses demi proses yang sudah ditetapkan oleh pemerintah setempat. Setelah selesai ujian, ya mungkin kita merasa lega, sudah melakukan sesuatu yang maksimal. Puji Tuhan, setelah menunggu hasil kurang lebih 2 minggu, pada akhir Desember 2009, di mana pengumuman CPNS biasanya diumumkan di koran. Dan gak tahu juga pada saat itu khususnya Selatan pengumumannya tidak dilampirkan ke koran. Dan kami juga sudah tidak berharap lagi. Mungkin juga benar bahwa mungkin belum rezeki untuk menang PNS di sana. Ternyata tanpa sesuatu yang tidak kita duga, di mana yang sudah kami anggap kakak, di sanalah kami tinggal, dia menghubungi bahwa hasil kelulusan itu hanya diumumkan melalui BKD daerah. Dan puji Tuhan pada saat itu sesuatu yang tidak pernah kita pikirkan, karena sebenarnya kami udah nyerah. Ya mungkin belum rezeki. Ternyata kakak itu mengumumkan bahwa saya dengan teman saya lulus tanpa menggunakan uang untuk bisa lulus. Semuanya melalui proses belajar dan pertolongan Tuhan. Dan itu adalah sebuah anugerah yang sangat luar biasa, di mana tahap awal sudah banyak tantangan, mulai dari dilarang orang tua, mobil rusak, dilemahkan dengan perkataan tidak mungkin menang oleh penduduk setempat, sampai akhirnya kita bisa lulus. Ini adalah sebuah anugerah yang tidak pernah kita duga. Puji Tuhan, semua ini dimulai karena pertolongan Tuhan. Dan untuk tahap berikutnya adalah ketika kita menjalani tugas sehari-hari di sana, di mana kita harus menggunakan bahasa daerah, karena di sana penduduknya masih belum semua bisa untuk bahasa Indonesia. Tuhan benar-benar memberikan pertolongan yang luar biasa. Kita tetap bisa beradaptasi dengan penduduk di sana. Walaupun banyak juga hal-hal yang tidak baik, kadang-kadang berita yang tidak baik yang mengatakan bahwa di Nias itu sesuatu yang masih primitif. Tapi sepanjang menjalani proses tugas selama di Nias, kurang lebih 4,5 tahun, Tuhan benar-benar memberkati dan memberikan perlindungan yang sempurna. Mungkin satu hal yang saya ingin saksikan ketika orang tua sedang sakit. Pada saat itu memang saya berpikir bagaimana untuk bisa pindah tugas dari Nias ke Medan. Itu bukan hal yang gampang, mengingat posisi saya pada saat itu saya masih lajang, belum menikah. Itu tidak gampang untuk pindah tugas. Dan disinilah sesuatu perjuangan yang semuanya karena pertolongan Tuhan. Pertama,
Awalnya teman menawarkan bahwa dia bisa untuk membantu pengurusan administrasi. Mungkin karena saya menganggap dia adalah teman, saya yakin bahwa teman adalah orang yang bisa untuk berbagi pengalaman. Bagaimana teman saya ini juga sudah bisa pindah dari India Selatan ke Medan. Dan saya tidak tahu ternyata teman saya ini juga tidak setulus yang saya pikirkan. Awalnya dia menawarkan bahwa untuk pengurusan administrasi pindah itu harus menggunakan uang. Pada saat itu saya tidak ada sama sekali tabungan apa-apa. Saya juga bingung bagaimana caranya mendapatkan uang. Akhirnya teman saya ini menawarkan untuk meminjam uang ke bank. Dan ketika dia menawarkan itu, mungkin saya menganggap tidak ada solusi lain. Inilah jalan yang terbaik karena proses pindah ini juga memang tujuannya salah satu bagaimana mengurus orang tua yang sedang sakit. Akhirnya saya mengikuti apa yang diinginkan oleh teman saya. Dia menyarankan untuk memasukkan SK ke bank sebagai jaminan, dan akhirnya saya bisa meminjam uang sesuai dengan yang dibutuhkan. Awalnya teman saya ini masih punya etika baik, dia masih melakukan proses administrasi. Sampai akhirnya setelah kesepakatan kami buat dan dia sudah berjanji untuk membantu pengurusan administrasi ini, karena memang dia sudah memulai dari awal, dia sudah bisa pindah dalam hati. Ketika dia sudah bisa, mungkin untuk membantu administrasi saya itu bukan hal yang susah lagi. Ternyata di sini kita belajar bahwa sekalipun teman, kita harus tetap tidak boleh 100% percaya pada orang, dalam arti kita harus tetap punya pertimbangan yang pada saat itu mungkin saya terlalu percaya bahwa teman saya ini akan melakukan hal yang terbaik. Ternyata semua berbanding terbalik dengan yang saya harapkan. Sampai akhirnya kesepakatan yang sudah kita buat, dia sama sekali tidak lakukan. Dan proses administrasi yang sudah direncanakan dari awal, semuanya hanya sebuah janji, tinggal janji. Pada saat seperti inilah saya mengalami hal yang sulit. Secara ekonomi, gaji saya sudah dipotong karena pinjaman dari bank, sementara biaya hidup selama di Nias, kita tahu di sana biaya hidup sangat mahal. Pada saat seperti ini, di sini Tuhan benar-benar memberikan saya kekuatan yang sangat luar biasa, di mana mungkin pada saat itu adalah sesuatu masa yang sangat sulit bagi saya. Proses administrasi saya juga tidak jelas, teman saya juga sudah tidak bisa dihubungi. Di saat posisi sulit seperti ini, saya berdoa dengan sepenuh hati kepada Tuhan, Bapa, tolonglah hamba-Mu jika memang untuk proses pindah ke Medan adalah masa depan yang Tuhan tetapkan bagi saya. Biarlah Tuhan campur tangan untuk masalah yang saya hadapi sekarang. Karena jujur Tuhan, saya saat ini benar-benar tidak tahu harus mengadu kepada siapa. Kepada orang tua juga sangat terbatas untuk membantu, apalagi kepada saudara. Dari sini Tuhan mulai membukakan jalan di mana proses awal untuk administrasi pindah dari suatu daerah ke instansi lain, semuanya itu harus disetujui. Mungkin pada saat itu saya kan bekerja di puskesmas. Jadi harus disetujui mulai dari kepala puskesmas, kepala dinas, terutama oleh bupati yang sedang menjabat pada saat itu. Puji Tuhan, pada saat masa-masa sulit saya masih dipertemukan dengan komunitas yang bisa merangkul saya untuk tetap kuat, tetap mengandalkan Tuhan. Dan
kurang lebih 1,5 tahun saya berjuang untuk proses administrasi saya yang awalnya seperti melihat tembok, tidak mungkin saya bisa pindah. Setahap demi setahap, akhirnya Tuhan membukakan jalan melalui orang-orang yang saya tidak kenal sama sekali. Sampai pada akhirnya Tuhan benar-benar memberikan mujizatnya bahwa untuk pindah dari suatu instansi ke instansi lain tanpa kita mengenal mungkin pejabat tertentu, itu mustahil. Tapi sekali lagi, tiada yang mustahil bagi Tuhan. Ternyata ketika saya mengandalkan manusia, Tuhan mungkin memberikan pelajaran kepada saya untuk jangan pernah mengandalkan manusia, terlebih dahulu andalkan Tuhan. Ini mungkin saya akui adalah sebuah kesalahan, di mana saya benar-benar awalnya percaya kepada teman saya ini, ternyata semuanya gagal. Jalan Tuhan juga yang membuat saya untuk bisa lolos sampai pindah tugas ke Medan, sampai SK keluar, walaupun itu bukan proses yang singkat, melalui proses yang panjang kurang lebih 1,5 tahun. Tuhan menolong melalui orang-orang yang sama sekali tidak pernah saya kenal. Pertama, Tuhan juga memakai Bapak yang pada saat itu kondisinya sudah sakit, tapi puji Tuhan, sekalipun kondisi Bapak masih dalam keadaan sakit, Tuhan masih bisa memakai Bapak untuk perpanjangan berkatnya, karena memang secara administrasi saya tidak mungkin bisa meninggalkan tugas sebelum SK saya keluar. Jadi selama pengurusan administrasi tetap dibantu oleh Bapak dengan, mungkin di sini ada satu cerita yang menurut saya tanpa mujizat Tuhan itu tidak mungkin terjadi. Jadi Bapak bertanya, saya ke Medan, saya menjumpai siapa? Saya juga bingung. Saya juga nggak tahu Bapak menjumpai siapa, karena ya memang sama sekali kita nggak ada kenal siapapun yang akan membantu. Tapi sekali lagi Tuhan memberikan mujizatnya. Tuhan mempertemukan orang-orang yang tidak kenal, yang memang kadang secara logika itu tidak mungkin. Awalnya Bapak berangkat ke Medan dengan sesuatu kebingungan yang sangat luar biasa. Bagaimana mungkin dia mengurus sebuah administrasi, tempat yang dituju aja dia nggak tahu di mana. Hanya bertanya kepada orang ini di mana, tapi disitulah letak kekuatan doa, di mana sebelum Bapak berangkat ke Medan, kita tetap melakukan doa bersama, dan benar-benar Tuhan membimbing. Sampai akhirnya Bapak naik Mr. X dari Amplas ke Medan. Ternyata Super Mr. X ini pernah masuk penjara di Balige. Mungkin karena Bapak juga nggak tahu daerah yang dituju, yaitu daerah Tanjung Kusta. Pada saat itu Bapak langsung duduk di depan dekat supir. Jadi selama dalam perjalanan dari Amplas ke Tanjung Kusta, Bapak ngobrol dengan supirnya ini, dan supirnya ini bertanya, Bapak mau kemana? Bapak hanya dengan cerita yang apa adanya, dia menunjukkan sebuah surat. Memang Bapak ada urusan apa, mau ke Rutan. Pada saat itu Bapak ngobrol dengan supir Mr. X, dan dia menceritakan sebenarnya tujuan dia ke Medan, khususnya ke Rutan kelas 1 Medan, untuk membantu proses perpindahan anaknya yang sedang bertugas di Nia Selatan, tepatnya di Teluk Dalam. Dan Bapak akhirnya bisa akrab dengan supir angkot ini, karena kebetulan supir angkot ini juga adalah mantan narapidana yang pernah dipenjara di Rutan Balige. Ternyata Tuhan bisa memakai berbagai cara, di mana tadinya Bapak sama sekali tidak tahu kalau melalui supir angkot ini ada satu cerita mengenai untuk tujuan daripada Bapak ke Rutan kelas 1 Medan, di mana kepala Rutan kelas 1 Medan ini rupanya sebelumnya pernah
bertugas di Rutan Balige. Dan akhirnya si supir Mr. X ini tadi menceritakan bahwa Kepala Rutan Kelas 1 Medan yang sekarang, yaitu Bapak Tony Nenggolan, sesuai dengan surat administrasi lulus butuh biasanya untuk ketika kita mengurus suatu administrasi dari suatu tempat ke tempat yang kita tuju. Jadi akhirnya si supir angkot menceritakan bahwa Kepala Rutan Kelas 1 Medan itu pernah bertugas di Rutan Balige, orangnya sangat baik dan suka menolong. Inilah bahasa positif yang membuat Bapak yang awalnya sangat bingung mau menjumpai siapa, akhirnya satu titik terang, Bapak sepertinya Tuhan memberikan satu mujizat, yaitu Bapak jadi yakin ketika si supir angkot tadi mengatakan bahwa Kepala Rutan Kelas 1 Medan itu, yaitu Bapak Tony Nenggolan, adalah orang yang baik dan suka menolong orang. Sampai akhirnya Bapak sampai di Rutan Kelas 1 Medan, dan yang awalnya juga Bapak sama sekali nggak pernah berkunjung ke penjara, dia sama sekali nggak tahu bagaimana caranya, Tuhan tetap memberikan ya tuntunan demi tuntunan, sampai akhirnya Bapak bertemu dengan sipir yang menjaga di pintu depan masuk rutan. Dan sipir itu bertanya, Bapak tujuan apa datang ke sini? Dengan spontan Bapak menyatakan mau bertemu Pak Tony Nenggolan. Akhirnya sipir tadi tidak bertanya yang lain lagi karena dia tahu namanya mau bertemu kepala rutan, tidak ada lagi halangan untuk tidak memberikan masuk. Dan Bapak pun akhirnya bertemu dengan Bapak Tony Nenggolan sebagai Kepala Rutan Kelas 1 Medan, yang pada saat itu juga Kepala Rutan ini, yaitu Bapak Tony Nenggolan, bingung juga karena sama sekali dia tidak mengenal Bapak. Akhirnya Pak Tony ini bertanya apa yang bisa saya bantu untuk Bapak. Dan Bapak menunjukkan selembar surat, yaitu tadi surat lulus butuh yang sudah difotokopi. Dan akhirnya Pak Tony Nenggolan ngomong, pada saat itu mungkin Bapak agak ini juga karena apa yang bisa saya bantu lagi, saya sudah memberikan lulus butuh, hanya itu yang bisa saya bantu. Tapi dengan nada yang memelas, akhirnya Bapak memohon, tolonglah Bapak untuk menolong anak saya ini. Karena kami juga nggak tahu lagi apa yang harus kami lakukan. Pada saat itu Pak Tony Nenggolan juga bingung karena mungkin dia juga nggak tahu juga apa yang harus dibuatnya. Ternyata Bapak itu hanya memberikan satu solusi untuk menemui bagian kepegawaian, yaitu di daerah kantor wilayah Sumatera Utara yang kebetulan pada saat itu dijabat oleh Bapak Johan Manurung. Puji Tuhan, ketika proses dari awal ini, Tuhan benar-benar memberikan setahap demi setahap apa yang harus dikerjakan. Melalui Pak Johan Manurung yang di kantor wilayah, beliau menyarankan untuk ke kantor BKD provinsi. Dan lagi-lagi Tuhan benar-benar memberikan mujizat, di mana pada saat Bapak menuju kantor BKD provinsi, sama sekali juga Bapak nggak tahu harus menjumpai siapa di sana. Dan ternyata di bagian mutasi ada seorang staf yang menyarankan Bapak untuk menjumpai supir dari kepala BKD provinsi, yaitu pada saat Bapak tiba di sana, supirnya BKD itu juga kebetulan ada di situ. Jadi dengan proses yang sama sekali tidak pernah kita pikirkan, yang penting hanya melangkah dengan doa, Tuhan benar-benar mempertemukan dengan orang-orang yang tulus, yang mau membantu. Akhirnya melalui supir BKD, yang mana kita tahu kalau pengurusan administrasi tidak segampang itu untuk bertemu pejabat-pejabat yang akan menyetujui daripada persetujuan untuk pengurusan administrasi. Sampai akhirnya mulai dari
kantor wilayah, puji Tuhan sampai ke kantor BKD provinsi, sama sekali kita tidak tahu ada yang kita kenal dan hanya mengandalkan kekuatan doa. Sampai akhirnya semua proses administrasi yang kita perlukan semua berjalan dengan lancar sampai akhirnya prosesnya berjalan ke Jakarta. Di Jakarta juga kita sama sekali nggak tahu harus menjumpai siapa. Puji Tuhan sampai di Jakarta juga kebetulan kakaknya mama ada tinggal di sana, dan bersama inang tua inilah akhirnya Bapak ke kantor Kementerian Hukum dan HAM di Kuningan, Jakarta Selatan. Dan begitulah proses yang dilewati di dalam proses pengurusan administrasi yang awalnya sudah menemui titik buntu dan tidak mungkin lagi saya untuk bisa pindah. Akhirnya Tuhan berikan kesempatan untuk mengalami mujizat Tuhan, sesuatu yang tidak saya pikirkan, sesuatu yang tidak pernah saya bayangkan, sampai akhirnya SK mutasi keluar dari Jakarta, dan pada tahun 2014 saya bisa pindah tugas dari Nias Selatan ke Medan, tepatnya di Rutan Kelas 1 Medan, dengan proses yang panjang kurang lebih 1,5 tahun setelah melalui jalan berliku dan proses hal-hal yang tidak baik dengan teman sendiri yang awalnya berjanji untuk bisa mengurus administrasi daripada mutasi ini, sampai akhirnya dia tidak bertanggung jawab dengan apa yang sudah dijanjikannya. Tapi sekali lagi di sini saya mendapatkan pelajaran ketika kita melakukan sesuatu hal, yang terutama adalah kita harus memohon pertolongan Tuhan, meminta hikmat, sehingga kita benar-benar memulainya dengan perkenanan Tuhan. Jadi satu hal yang menjadi pelajaran yang bisa saya bagikan untuk siapa saja, setiap hal yang kita kerjakan, setiap hal yang kita mau lakukan, kekuatan doalah yang pertama sekali. Mungkin kesalahan saya yang pertama di sini adalah saya terlalu mengandalkan manusia, dan saya begitu yakin bahwa teman saya ini tidak mungkin tega untuk melakukan hal yang tidak baik kepada temannya sendiri. Ternyata apa yang saya pikirkan tidak mungkin, justru itu yang dia lakukan dengan sengaja. Dan mungkin awalnya saya sangat kecewa, dan sebagai manusia saya juga tidak segampang itu untuk bisa menerima perlakuan teman saya yang sudah sengaja melakukan hal yang tidak saya harapkan. Tapi seiring dengan berjalannya waktu, akhirnya Tuhan memberikan satu pencerahan bagi saya untuk belajar ikhlas, mengampuni, belajar untuk tidak menyimpan akar kepahitan. Artinya seperti apapun orang mereka-reka yang jahat kepada kita, tapi ketika Tuhan sudah bekerja untuk membuat satu rancangan yang baik untuk masa depan kita, Tuhan bisa menggantikan hal yang tidak baik itu menjadi hal yang baik. Dan puji Tuhan, setelah saya bisa pindah tugas dari Nias Selatan ke Medan, setahap demi setahap Tuhan tetap bekerja dengan luar biasa, di mana saya bisa tetap melanjutkan pendidikan. Setelah waktu di Nias Selatan, saya masih jenjang pendidikan D3. Puji Tuhan, setelah di Medan, saya bisa melanjutkan ke jenjang sarjana sambil bekerja. Dengan sebenarnya awalnya saya tidak ada niat untuk kuliah, karena pada saat itu jujur saja saya tidak ada dana sama sekali. Dan saya tidak kepikiran untuk melanjutkan kuliah, karena pada saat yang sama juga setelah saya tugas di Medan, kondisi Bapak juga sudah mengalami sakit, di mana sakitnya lumayan serius, sakit jantung yang harus bolak-balik masuk rumah sakit. Tapi pada saat itu yang saya rasakan adalah satu kekuatan baru yang tetap Tuhan berikan untuk saya tetap bertahan, sekalipun saya harus membagi
fokus ke pekerjaan, fokus di kuliah dengan dana yang saya kadang bingung harus cari dana kuliah tambahan harus dari mana. Tapi puji Tuhan, Tuhan tetap memberikan solusi yang terkadang itu menurut saya tidak mungkin. Sampai akhirnya saya bisa menyelesaikan kuliah pada tahun 2016. Dan pada saat itu memang ada hal yang membuat keluarga kami harus ikhlas dengan dimana Bapak sudah kembali ke rumah Bapak di sorga tahun 2016, dimana pada saat itu saya menyelesaikan kuliah untuk semester terakhir. Dan ini adalah sesuatu yang mungkin sebuah kesedihan karena kami harus dengan ikhlas bahwa Bapak sudah menyelesaikan tugasnya untuk di dunia ini. Tuhan sudah lebih sayang dan kami belajar untuk bahwa penghiburan itu memberikan kami kekuatan sekalipun mungkin Bapak tidak bersama kami lagi. Kami semua anak-anaknya tetap bisa untuk saling mendukung satu dengan yang lain. Puji Tuhan, pada saat kondisi-kondisi seperti ini di mana kami harus tetap semangat, tetap saling mendukung, dan saya juga bersyukur selama perjalanan saya bisa memulai pekerjaan dari hal-hal yang sederhana sampai akhirnya Tuhan percayakan pekerjaan yang lebih bagus, yaitu sampai sekarang saya tetap bertugas di Rutan Kelas 1 Medan sebagai perawat di klinik. Dan tugas kami sehari-hari adalah untuk merawat para narapidana yang mengalami sakit penyakit. Dan ini adalah pelayanan kami di penjara, dan kami yakin juga melalui pelayanan ini kami juga bisa untuk berkomunikasi dengan para narapidana atau WBP yang mengalami proses masa hukuman, di mana mereka di penjara dibina, dibimbing untuk mendapatkan tujuan hidup kembali supaya ketika mereka bebas kembali ke tengah-tengah masyarakat, mereka bisa kembali bermanfaat bagi orang lain. Dan inilah pelayanan kami melalui pelayanan medis dan melalui pelayanan secara rohani juga. Tuhan tetap memberikan karunia-Nya untuk bagaimana menjadi orang yang bisa menjangkau, merangkul daripada para narapidana atau tepatnya disebut WBP, Warga Binaan Pemasyarakatan. Dan semoga dengan proses yang Tuhan izinkan untuk saya lalui, melalui hal-hal yang sulit, hal-hal yang terkadang tanpa pertolongan Tuhan tidak mungkin itu bisa kita lalui dengan kekuatan kita. Dan biarlah melalui kesaksian ini, di mana hanya karena kekuatan Tuhan semuanya bisa terjalani, bisa memberkati siapapun juga, bahwa sekalipun keadaan kita dalam keadaan tersulit, satu hal yang kita pegang adalah pertolongan Tuhan selalu tepat pada waktunya, dan Tuhan tidak pernah memberikan kita cobaan melebihi kekuatan kita. Dan ketika kita tetap mengandalkan Tuhan, jalan Tuhan akan tetap selalu terbuka. Itulah sebagian dari kesaksian yang boleh saya berikan. Kiranya apa yang saya saksikan ini bisa memberkati siapapun, dan itu bisa untuk menjadi berkat bagi orang lain dan menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Shalom.